Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, berjumpa kembali tentunya di channel Gagal Sarjana. Jadi kebanyakan mungkin dari teman-teman ya itu kebanyakan share-share untuk di grup ya. Jadi kita akan bedah ya apa sih dampak ketika kita share untuk postingan kita di grup ini ya. Jadi dampak-dampaknya di sini kita akan bedah di video kali ini sebelum teman-teman share untuk postingannya ke dalam grup di Facebook ya. Memang dari Facebook sendiri menginstruksikan kita boleh share untuk video kita ke dalam grup-grup ya, dengan tujuan kita bisa meningkatkan insight. Nah, contohnya di sini ada postingan. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal salin saja, kita klik saja di bagian salin seperti ini. Kemudian teman-teman bisa bagikan ya, bisa salin tautan seperti ini. Oke, jadi setelah teman-teman salin tautan, teman-teman bisa bagikan ke grup kita ya. Nah, biasanya di sini ada grup ya, teman-teman bisa bagikan saja ke grup-grup yang mungkin untuk videonya itu sesuai ya. Artinya ketika memang teman-teman misalkan nih hobinya tentang masak ya, teman-teman harus share ke grup-grup tentang masak ya. Apa sih dampak resiko ketika kita salah share ke dalam grup ini, kita akan bedah di video kali ini. Ya, jadi sebenarnya memang diperbolehkan untuk kita itu share ke dalam grup ya, tetapi di sini ada yang perlu teman-teman ketahui. Ya. Jadi untuk setiap admin ketika kita tidak izin ataupun kita salah mempromosikan di dalam grup yang mungkin berbeda dengan topiknya, itu resikonya adalah akun kita itu juga akan terkena pelanggaran di dalam grup ya. Artinya nanti dari adminnya ini bisa membatasi untuk akun kita untuk bisa memposting di dalam grup ini. Jadi memang diperbolehkan dari Facebook kita share ke grup ya. Tetapi itu wajib share grup dengan tema yang sesuai. Nah, misalkan memasak ya, kita share ke grup tentang memasak ya. Nah, misalkan tentang mancing ya kita share grup tentang memancing. Jangan kita masak kita share ke mancing. Nah, itu resikonya adalah untuk admin dari grupnya itu bisa untuk menghapus akun kita dari grup tersebut, dan itu juga kan dampak resiko buat akun kita ya, untuk reputasi akun kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi misalkan teman-teman tentang masak ya, teman-teman bisa cari saja ya untuk grupnya memasak. Nah, saran saya buat teman-teman semua, nah di sini kan ada masak seperti ini. Teman-teman bisa klik saja di bagian gabung ya, ketika memang konten teman-teman tentang masak. Jadi kita sesuaikan untuk konten kita itu dengan grup yang tepat ya, ataupun grup yang sesuai. Dan yang kemudian yang kedua adalah kita wajib izin terlebih dahulu kepada adminnya. Jika kita tidak izin, main kita langsung share link saja di grup, ini beresiko juga teman-teman ya. Memang diperbolehkan ya untuk meningkatkan interaksi kita, memang dari Facebook sendiri memperbolehkan, tetapi harus dengan tepat sasaran, artinya harus sesuai dengan konten kita. Nah, apa yang terjadi ataupun dampaknya ketika untuk akun kita itu terkena pelanggaran dari adminnya yang memberikan untuk pelanggaran di grup ini. Nah, kita akan bedah di video kali ini ya. Jadi sebelum teman-teman share ke grup, jadi ini perlu teman-teman juga jadi informasi juga buat teman-teman yang mungkin mengejar insight ya. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, kemudian ketika untuk akun kita nih, misalkan kita share ke dalam grup ya, kemudian untuk adminnya tidak menyetujui, apa sih dampak dari akun kita? Nah, kita akan bedah di video kali ini. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke Google Chrome. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Jadi, ya, salah satu dampak ketika kita memang sudah dikeluarkan dari grup, yang pertama adalah kita tidak bisa share ataupun posting ke dalam grup tersebut, teman-teman ya. Kemudian juga ya, reputasi untuk akun kita ya lumayan juga ya kalau sudah terkena spam dari grup ini ya, ataupun terkena pelanggaran dari kita sembarang share untuk di grup ya. Kemudian ada alasan Anda tidak bisa memposting, berkomentar atau berpartisipasi dalam grup Facebook. Nah, ini alasannya karena memang adminnya itu sudah mungkin memblokir untuk akun kita. Jika kita terlalu sering juga, yaitu tergantung dari admin Facebooknya. Tetapi saya sarankan ya, jika memang teman-teman ingin share ke grup ya, kita lebih baik membuat grup sendiri. Jadi seperti itu, kita buat grup sendiri, kita adminnya ya, nanti juga banyak juga yang ikut ataupun gabung ke dalam grup kita. Yang terpenting untuk grup kita itu juga kita share di bagian dari akun Facebook kita, maupun fanspage maupun akun Facebook profesional. Jadi jika kita memiliki grup sendiri itu akan lebih aman untuk konten kita karena kita sendiri adminnya. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita tentang pembahasan Facebook ya, teman-teman bisa buat grup tentang pembahasan Facebook. Jadi nanti video teman-teman itu bisa di-share di grup sendiri. Jadi nanti orang-orang yang mau belajar itu tetap bisa gabung ke dalam grup kita. Nah, itu saran dari saya, teman-teman. Karena ketika untuk akun kita itu sudah terkena
dari admin Facebooknya ataupun terkena pelanggaran. Nah ini ya, salah satu yang pertama adalah tidak bisa memposting, berkomentar, dan berpartisipasi dalam grup Facebook. Kita klik saja seperti ini, kita masuk ke bagian pusat bantuan Facebook di bagian Google Chrome. Nah, di sini ya, ini dampaknya, dampak ketika untuk akun kita ini terkena pelanggaran di sebuah grup ya. Jika kemampuan Anda untuk memposting, berkomentar, atau berpartisipasi di grup telah dibatasi, mungkin karena yang pertama adalah admin telah menonaktifkan sementara kemampuan Anda untuk memposting ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Facebook menonaktifkan sementara kemampuan Anda untuk memposting, berkomentar ya untuk di grup ya. Facebook mungkin juga mengharuskan admin grup untuk menyetujui postingan grup Anda. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah admin grupnya yang memang sengaja menonaktifkan untuk akun kita. Dan yang kedua, jika untuk misalkan video kita melanggar, ya sudah kita share kemana-mana, dari Facebook sendiri mengecek, kemudian ketika terjadi pelanggaran ya dari Facebook sendiri bisa untuk menonaktifkan akun kita. Ya memang benar kita bisa share ke grup ya untuk meningkatkan jangkauan insight kita, memang benar ya. Tetapi ada juga poin-poin ataupun resikonya ya ketika ini terjadi ya, ketika dari admin tidak menyetujui ataupun dari Facebook ataupun dari postingan kita sendiri. Jadi seperti itu. Ya, jadi intinya ketika kita ingin share ke Facebook itu pastikan share di posisi tepat sasaran. Artinya disesuaikan dari konten kita. Jika konten kita memancing ya kita gabungnya ke grup-grup tentang memancing. Jadi itu kan akan lebih banyak lagi untuk peminat dari grup tersebut ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi, ingat jika Anda memiliki profil lain dan salah satu profil Anda ditangguhkan, Anda masih bisa berpartisipasi dalam grup itu dengan salah satu profil Anda yang tidak ditangguhkan ya. Artinya jika kita memiliki akun kedua ya, ini masih bisa kita untuk masuk ke grup tersebut. Jadi akun pertama jika ditangguhkan ya tidak bisa lagi ya. Kemudian yang kedua, Anda tidak bisa melihat ataupun bergabung atau berpartisipasi dalam grup itu dengan profil Anda yang belum ada di grup hingga penangguhan Anda berakhir. Nah, di sini juga ada yang namanya adalah sistem penangguhan ya. Nah, jadi pastikan teman-teman sebelum share ke Facebook, pastikan teman-teman bisa pahami ini terlebih dahulu. Jadi tips ya, untuk tips yang pertama agar nanti bisa aman share di Facebook ya, yang pertama adalah izin adminnya, kemudian juga yang kedua adalah tepat sasaran, artinya menyesuaikan dengan konten kita. Jika konten kita tentang Facebook ya kita bisa gabung ke kreator-kreator Facebook ya untuk grupnya. Nah, jika konten kita tentang masak ya kita bisa gabung ke kreator-kreator tentang memasak ya. Kemudian yang kedua juga wajib izin dari admin Facebooknya. Nah, oke, jadi itulah salah satu beberapa dampak ya ketika kita salah share di grup ya untuk di Facebook ini. Dan ini sebagai sebagai informasi saja buat teman-teman yang mungkin masih baru ataupun masih proses untuk pengejaran monetisasi di Facebook ini. Dan oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.